Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 semuanya. Apa kabar? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu belajar. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di materi ke-7 bab menerima qada dan qadar. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab menerima qada dan qadar. Sedangkan qada dan qadar itu adalah merupakan rukun iman yang ke-6. Dan mari kita bahas pengertian dari qada. Pengertian qada. Qada berasal dari bahasa Arab al-qada yang berarti hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan makna zaman azali adalah zaman ketika sebelum makhluk ada. Menurut istilah di dalam Al-Quran, qada memiliki banyak definisi. Di antaranya, 1. Hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ciptaan. Qada diartikan sebagai mewujudkan dan menciptakan. 3. Kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dimaksud qada adalah segala sesuatu yang telah terjadi pada manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman azali, segala yang menimpa manusia baik yang berupa kematian, kelahiran, jodoh, rezeki, dan musibah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelum terjadi. Contoh, qada Allah antara lain gerhana matahari atau bulan, terjadinya siang dan malam, pasang surut air laut, kelahiran dan kematian, dan jenis kelamin, dan terjadinya hari kiamat. Pengertian qadar. Qadar berasal dari kata al-qadar yang berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada semua makhluk menurut ukuran. Qadar merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi kenyataan. Menurut Al-Quran, istilah qadar memiliki banyak definisi, di antaranya 1. Ukuran. 2. Kemampuan. 3. Ketentuan dan kepastian. 4. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan sehari-hari disebut takdir. Jenis-jenis takdir yaitu takdir mu'alaq yang berarti tergantung. 2. Mubrom, ketentuan yang pasti. Takdir mu'alaq, takdir yang belum tetap dan masih digantungkan dan masih bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Contoh takdir mu'alaq. 1.
Bencana tanah longsor mungkin tidak akan terjadi apabila manusia mengolah tanah dengan bijak. 2. Anak yang kesulitan memahami pelajaran tetapi tetap gigih dan rajin belajar disertai doa dapat menjadi anak yang pandai dan sukses. Takdir mubram, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh 1. Kelahiran seseorang ke dunia sudah ditentukan jenis kelaminnya. 2. Kematian setiap makhluk hidup yang bernyawa. 3. Pasang surut air laut. 4. Terbit dan tenggelamnya matahari dan bulan dan lain-lain. Qada dan qadar merupakan dua perkara yang beriringan dan tidak dapat dipisahkan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 3. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qaddara fahadza. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 39 dan 40. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dan juga diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Penerapan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ikhtiar, usaha dengan bersungguh-sungguh. 2. Berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersabar dalam segala hal. 4. Bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman terhadap qada dan qadar. 1. Lebih bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindari sifat sombong. 3. Memupuk rasa optimis dan giat. 4. Menenangkan hati dan jiwa. 5. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menumbuhkan motivasi. 7. Menambahkan rasa kesabaran. Perilaku anak muslim yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Disiplin. 2. Memanfaatkan waktu dengan bijak. 3. Banyak bersyukur. 4. Menjauhi sifat sombong. 5. Bersabar dalam segala hal. 6. Belajar sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 7. Santun dan rendah hati. 8. Yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Mandiri dan percaya diri. 10. Optimis menyongsong masa depan. Demikian anak-anakku semuanya,
materi di bab 7 tentang mengimani qada dan qadar. Semoga anak-anakku semuanya tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan tentunya tetap beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama kembali. Sekian penjelasan dari Bapak Guru, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.